Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pembelajaran kita kali ini pembahasannya masih turunan atau diferensial ya. Kemudian kalian juga bisa mempersiapkan diri dengan membuka LKS-nya di halaman 46 ya. Yaitu kita akan bahas mengenai subpokok bahasan tentang turunan fungsi aljabar. Nah, ya, turunan fungsi aljabar, di mana untuk menentukan turunan suatu fungsi aljabar kita dapat menggunakan rumus fx, yaitu fungsinya ax pangkat n, maka turunannya yang disimbolkan dengan f aksen ya. Di sini kita sepakati bahwa turunan dari suatu fungsi kita pakai nota aksen ya. F aksen x sama dengan, kalian bisa perhatikan di sana fungsinya adalah ax pangkat n. Maka turunannya adalah a kali n x pangkat n dikurangi 1. Sekali lagi, jika fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan dari fx sama dengan a kali n x pangkat n min 1. Kemudian Ibu buat beberapa contoh soal. Di sini ada 4 buah contoh soal. Yang pertama, tentukan rumus turunan fungsi dari 3x pangkat 5. Ya, seperti yang sudah kita ketahui tadi bahwa rumus untuk suatu fungsi fx sama dengan ax pangkat n, turunannya adalah a kali n x pangkat n dikurangi 1 ya. Kalian perhatikan di sini fx-nya yaitu 3x pangkat 5 untuk nomor 1. Maka turunannya atau f aksen x-nya sama dengan 3 kali 5 x pangkat 5 dikurangi 1 sama dengan 15x pangkat 4. Kemudian contoh soal yang kedua, tentukan turunan dari fungsi gx sama dengan 5 per x pangkat 3. Nah, ini kebetulan fungsinya ya, gx-nya itu bentuknya pecahan. Nah, kita ubah terlebih dahulu. Kalian tentu masih ingat untuk pangkat atau eksponen ya, baik pangkat negatif ataupun pangkat positif. Nah, kalau posisinya ada di penyebut, itu bisa kita ke atas atau ke pembilang dengan catatan bahwa x di penyebut itu menjadi pangkat negatif ya. Maka bentuk gx sama dengan 5 per x pangkat 3 kita ubah terlebih dahulu menjadi 5x pangkat negatif 3. Nah, setelah itu maka baru kita tentukan turunannya. Berarti g aksen x atau turunan dari gx sama dengan 5 kali negatif 3x pangkat negatif 3 kurangi 1. 5 kali negatif 3 negatif 15 x pangkat negatif 4. Atau kita ubah lagi menjadi negatif 15 per x pangkat 4. Dari pangkat negatif kita bentuk ke dalam bentuk pecahan menjadi bentuk pangkat positif kembali ya. Kemudian yang ketiga, diketahui hx sama dengan 4 per akar x. Tentukan aksen x atau turunan dari fungsi h. Nah, ini hampir sama seperti nomor 2. Kita ubah dulu bentuknya dari 4 per akar x ya.
kita ubah menjadi 4 per akar X itu artinya kan pangkat setengah ya. Arti dari akar adalah pangkat setengah. Jadi 4 per X pangkat setengah. Atau sama dengan atau ekivalen dengan 4X pangkat negatif setengah. Ya, dari penyebut ke atas. Jadi pangkatnya negatif. Maka kita peroleh turunan dari HX sama dengan 4 kali negatif setengah X pangkat negatif setengah dikurangi 1. 4 dikali negatif setengah hasilnya negatif 2, berarti negatif 2X pangkat negatif setengah dikurangi 1 jadi negatif 3/2. Maka hasilnya negatif 2 per akar X pangkat 3 ya, diubah kembali ke dalam bentuk akar. Kemudian contoh soal yang keempat, nah Ibu sengaja dibuat dalam bentuk DY/DX, di mana DY/DX ini sama artinya kalian menentukan turunan juga. Artinya diferensialkan Y terhadap X ya. Jadi DY/DX itu dari kata diferensial ya. Diferensialkan fx, di sana fx-nya adalah 4x akar x. 4x akar x. Nah, artinya kita menentukan turunan dari 4x akar x ya, 4x kali akar x. Atau karena di sini bentuknya masih dalam bentuk akar, maka soal tersebut kita ubah menjadi 4x pangkat 3/2. Nah, dari mana 3/2? Ya. 3/2 ini diperoleh dari soal yang tadi. Di sini X pangkat 1 ya, yang ini X pangkat 1 kemudian ditambah X pangkat setengah. Jadi 1 ditambah setengah. Ingat, kalau bilangan pokoknya sama operasinya kali, maka eksponennya atau pangkatnya dijumlahkan. Ya. Jadi 1 ditambah setengah, maka 3/2. Nah, setelah itu baru kita bisa menentukan turunannya. Ya. Jadi 4 kali 3/2 X pangkat 3/2 dikurangi 1. Ya, jadi setengah. Jadi 4 kali 3/2 hasilnya 6. Jadi 6x pangkat setengah. Itu beberapa contoh soal yang bisa kalian pelajari. Kemudian di sini kalian juga bisa melihat contoh soal yang ada di LKS halaman 47. Ya. Nah, selain itu ada juga beberapa rumus untuk menentukan turunan, di mana di sini ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian dan ada ada pembagian ya. Beberapa rumus yang bisa kalian ketahui atau yang harus kalian ketahui di sini kita sepakati f dan fx-nya itu kita ganti dengan U dan V. Ini tidak jadi masalah ya. U dan V adalah suatu fungsi X dan A-nya merupakan konstanta, maka berlaku rumus jika Y sama dengan A, maka turunan dari Y adalah 0. A itu suatu konstanta. Ya. Contohnya misalkan fx sama dengan atau y sama dengan 5, maka turunan dari 5 adalah 0. Turunan dari 10, 0 juga. Turunan dari negatif 2, 0 juga. Jadi sekali lagi turunan dari suatu konstanta adalah 0. Kemudian yang kedua, Y sama dengan A pangkat X. Nah, di sini berarti X-nya pangkat 1.
Mohon maaf ya. Ibu ulangi lagi. Nomor 2, Y sama dengan AX pangkat 1. Ya. Nah, kan ingat tadi rumusnya. Ya, tadi rumusnya kan dikurangi 1, berarti kalau 1 dikurangi 1 itu 0. Jadi X pangkat 0 itu nilainya 1, maka turunannya sama dengan A. Ya, jadi sekali lagi untuk Y sama dengan AX itu sama dengan A. Contoh misalnya Y sama dengan atau Fx sama dengan 2X. Maka turunan dari 2X adalah 2. Y sama dengan negatif 10X, maka turunannya adalah negatif 10. Ya, itu untuk yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, seperti yang tadi, Y sama dengan AX pangkat N, maka turunannya adalah A kali N X pangkat N min 1. Kemudian untuk yang nomor 4, ini jika suatu fungsi dikalikan dengan suatu konstanta, misalkan A kali U, maka turunannya adalah A kali turunan dari fungsi U. Kemudian yang kelima, ya, ini penjumlahan dua fungsi, misalnya U ditambah V, maka turunannya adalah turunan U ditambah turunan V. Itu untuk penjumlahan. Untuk pengurangan juga sama seperti itu, ya. Ini ada di nomor 6. Jika Y sama dengan U dikurangi V, maka turunan dari Y adalah turunan dari U dikurangi turunan dari V. Kemudian yang ketujuh, ya, jika Y sama dengan U dikali V, fungsi U dikali fungsi V, maka turunannya adalah turunan dari Y adalah turunan U dikali V ditambah U dikali turunan V. Sekali lagi, jika perkalian maka turunan U dikali V tambah U dikali turunan V. Ya. Kemudian yang nomor 8, jika pembagian U dibagi V, maka turunannya adalah turunan U dikali V dikurangi U kali turunan V dibagi V kuadrat. Itu beberapa rumus di dalam turunan. Nah, kalian bisa perhatikan contoh soal yang ada di halaman 47 nomor 1. Ya, kita perhatikan. Untuk nomor 1 itu fungsinya 5x kuadrat. Ya, bisa lah kalian ya. 5 kali 2x jadi 10x. Kemudian nomor B, gx sama dengan 6 per x pangkat 5. Kita ubah jadi 6x pangkat negatif 5. Maka turunannya adalah 6 kali negatif 5x pangkat negatif 6. Jadi negatif 30x pangkat negatif 6. Kemudian yang C itu sudah ada tadi ya di contoh soal yang nomor 4. Nah, kalian perhatikan untuk yang nomor 2 ya. Kalian perhatikan untuk yang nomor 2 di LKS ya. Ini masuk kepada rumus yang 8, nomor 8, yaitu pembagian dari dua buah fungsi. Fungsi yang pertama yaitu 3x min 2 kuadrat dan fungsi V-nya yaitu 5x plus 5. Jika f aksen x adalah turunan pertama dari fx, maka tentukan turunannya. Nah, di sini bentuknya U dibagi V, ya. U-nya berarti 3x min 2 kuadrat, maka turunan dari U adalah 2 kali 3x min 2 kali turunan dari 3x yaitu 3x min 2 yaitu 3. Maka hasilnya 6 kali 3x min 2. Kemudian atau kalian boleh
Jadi 18x min 12 juga boleh, tidak jadi masalah ya. Kemudian V-nya yaitu X tambah 5, maka turunan dari V adalah 1. Kita tinggal substitusikan ke dalam rumus dari fungsi pembagian atau U dibagi V, yaitu turunan U kali V dikurangi U kali turunan V dibagi V kuadrat. Ya, turunan U tadi 6 kali 3x min 2. Kemudian V-nya X tambah 5 dikurangi U-nya 3x min 2 kuadrat, turunan V-nya 1 per V-nya itu yaitu X tambah 5 dikuadratkan. Nah, setelah itu kita tinggal memfaktorkan atau mengalikan 3x kali x jadi 3x kuadrat ya, jadi 6 kali 3x kuadrat tambah 13x min 10 dikurangi 9x kuadrat min 12x tambah 4 dibagi x tambah 5 kuadrat. Nah, hasil akhirnya 9x kuadrat ditambah 90x min 64 per x tambah 5. Ini ya, kalian tinggal menjumlahkan atau mengurangkan suku yang derajatnya sama. Kemudian contoh soal yang ketiga, ini berarti perkalian ya, U dikali V. Fx-nya yaitu 2x min 1 pangkat 3 dikali x kuadrat min 3x tambah 2. Nah, kebetulan di sini yang dicarinya adalah nilai dari turunan fx jika x-nya sama dengan negatif 1. Ya. Kita perhatikan contoh soal yang nomor 3. Alternatif penyelesaiannya ya, alternatif penyelesaiannya di sini berarti ke rumus yang ketujuh ya, karena bentuknya U dikali V. Nah, kalian boleh di sini cari dulu masing-masing turunan boleh, atau bisa langsung saja seperti ini juga tidak jadi masalah ya. Jadi turunan dari 2x min 1 pangkat 3 adalah 3 kali 2x min 1 pangkat 2 kali 2. Kemudian kalikan dengan x kuadrat min 3x tambah 2. Tambah, kan rumusnya ditambah ya. Kemudian 2x min 1 pangkat 3 dikali 2x min 3 itu turunan dari V. Hasilnya 2x min 1 kuadrat kali 6 kali x pangkat 2 min 3x tambah 2 tambah 2x min 1 kali 2x min 3. Hasil akhirnya yaitu 2x min 1 kuadrat kali 10x kuadrat min 26x tambah 15. Karena yang ditanyakan adalah nilai dari turunan fx dengan x-nya min 1, maka kita substitusikan setiap nilai x kita ganti dengan negatif 1. Hasil akhirnya yaitu 459. Itu ya. Nah, itu materi untuk hari ini. Nah, untuk 1 jam ke depan kalian bisa mencoba mengerjakan latihan soal uji kompetensi 2 yang ada di halaman 48, yang dikerjakan nomor 1, 2, dan 3 saja ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.